Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3. Nah, ini adalah materi terakhir di bab 3 yaitu dengan subbab yang komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya tentunya setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan peserta didik dapat memahami materi tentang komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita simak materinya. Nah, terkait dengan komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan konsolidasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentunya. Nah, peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan tidak ada tumpang tindih antar peraturan. Jadi, maksudnya komitmen yang pertama di sini, jika sudah ada peraturan yang sebelumnya, maka jangan sampai tumpang tindih atau bahkan bertentangan atau berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Yang kedua, yaitu penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, dan juga praktisi. Yang ketiga, yaitu analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat sekitar atau masyarakat negara kita. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan. Haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Maka dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Adil itu maksudnya seperti apa? Yaitu harus seimbang, tidak berat sebelah, harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan setiap orang. Yang berikutnya, maka demikianlah poin-poin komitmen kita bersama dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di tanah air. Maka dengan demikian, kita mematuhi semua peraturan perundang-undangan pasti akan tercipta ketertiban secara bersama-sama. Nah, sebagai warga negara, maka kalian juga harus memiliki komitmen terhadap penerapan aturan yang ada. Misalnya di rumah, di sekolah, di lingkungan, berbangsa, dan juga bernegara. Komitmen kalian dapat berupa turut serta dalam penyusunan aturan, analisis terhadap aturan yang ada, serta pengawasan terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Akhirnya, maka kalian sudah sampai pada akhir pembahasan bab 3 yang membahas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa kalian harus mengetahui tata urutan perundang-undangan tersebut? Yaitu karena dengan mengetahui tata urutan tersebut, maka kalian menjadi paham bahwa peraturan dibuat dengan dasar utama dalam penyusunan undang-undang adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga ketetapan MPR. Penyusunan peraturan yang ada di bawahnya seperti penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden Perpres, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi hingga peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur mengenai tata urutan atau hierarkinya, di mana urutan yang paling atas yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai yang paling bawah ada Perda, yaitu peraturan daerah provinsi, dan juga yang paling bawahnya juga ada peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota. Nah, begitu juga dengan aturan-aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Semuanya itu ada aturan dan juga ada tata urutannya, mulai lingkup terkecil sampai dengan lingkup terbesar yang saling melengkapi tentunya antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya. Jadi, dengan kalian mentaati semua aturan yang ada sebagai generasi muda, maka tentunya kalian bisa berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Semua itu demi apa? Yaitu demi masa depan Indonesia yang lebih baik, ya. Jadi dengan aplikasi atau penerapan kita melakukan aturan-aturan atau patuh lebih tepatnya terhadap aturan yang ada di rumah yang dibuat disepakati dengan orang tua kita, ya, dengan ibu kalian, dengan ayah kalian, dan juga adik kakak kalian, lalu juga ada tata tertib yang ada di sekolah kalian, gitu ya. Nah, tata tertib yang ada di rumah, ada di sekolah, dan juga tentunya di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal itu memiliki aturan-aturan tertentu. Ya, jika tidak ada aturan, maka apa yang akan terjadi? Tentunya kekacauan-kekacauan gitu ya, atau terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan dikenai sanksi. Nah, semua itu ada aturannya di manapun kita berada, kemanapun kita pergi, tentunya semua itu memiliki aturan dan juga tentunya memiliki urutannya, gitu ya. Mulai dari lingkup terkecil sampai dengan lingkup yang paling besar, gitu ya. Nah, jadi dengan kita semua mentaati aturan yang ada di lingkungan lingkungan tempat kita tinggal, terus juga di sekolah maupun di masyarakat, maka kita sudah berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan juga keamanan secara bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.